Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincenti Nadila dengan NIM 121190087. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Learn Startup Principle. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studium general dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Andika Tias Nugraha, SPMFI PhD. What is a business model? Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan, menyalurkan, dan menangkap nilai. Ini adalah gambaran komprehensif tentang bagaimana suatu bisnis beroperasi, menghasilkan pendapatan, serta memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan yaitu stakeholder, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan pemilik perusahaan. Model bisnis mencakup berbagai aspek, yang termasuk yaitu yang pertama, nilai usulan atau value proposition, di mana menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dan bagaimana hal itu memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan. Yang kedua, segmen pelanggan atau customer segment, yaitu mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang dituju oleh perusahaan. Yang ketiga, saluran distribusi atau distribution channels, di mana merinci era perusahaan untuk mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keempat, sumber pendapatan atau revenue streams, di mana mendeskripsikan sumber-sumber pendapatan perusahaan seperti penjualan langsung, iklan, langganan, dan lain-lain. Dan masih ada contoh yang lainnya, yaitu struktur biaya, sumber daya kunci, kegiatan kunci, kemitraan kunci, keunggulan bersaing, dan hubungan dengan pelanggan. Model bisnis ini membantu dalam merencanakan strategi, menjalankan operasi, dan menyesuaikan bisnis agar relevan dengan perubahan pasar dan teknologi. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengelola resiko yang terkait dengan operasi bisnis. Perusahaan yang sukses seringkali memiliki model bisnis yang kokoh dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah business model, yaitu basic element dan relation. Yang pertama adalah research atau sumber daya. Bagian dari BMC yaitu yang mengacu pada sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi bisnis lainnya. Ini bisa berupa sumber daya fisik, misalnya fasilitas dan peralatan. Sumber daya manusia berupa keterampilan dan tenaga kerja. Atau sumber daya intelektual berupa hak paten ataupun merek. Selanjutnya menuju aktivitas. Aktivitas atau kegiatan merupakan bagian yang menggambarkan kegiatan dan kunci yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan nilai. Ini mencakup berbagai operasi dan proses yang dilakukan, seperti produksi, pemasaran, distribusi, layanan, dan pelanggan, serta yang lainnya. Dan yang akan berakhir untuk memperoleh solusi. Solution adalah solusi atau produk ini terkait dengan proposisi nilai unik perusahaan kepada pelanggan. Ini menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan dan bagaimana hal itu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Channels. Channel atau saluran ini merujuk pada cara perusahaan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini bisa meliputi saluran distribusi, penjualan langsung, e-commerce, atau mitra bisnis yang digunakan untuk mencapai pasar. Good and service atau barang dan layanan. Bagian ini menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan.
Ini termasuk deskripsi produk secara singkat dan fitur atau manfaat yang disediakan oleh produk atau layanan tersebut. Value, value atau nilai, ini merujuk pada proporsi nilai yang unik atau keunggulan yang diberikan oleh produk atau layanan perusahaan kepada pelanggan. Ini menggambarkan mengapa pelayanan harus memilih produk atau layanan perusahaan di atas produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Revenue atau pendapatan. Bagian ini mengacu pada sumber pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan produk atau layanan. Ini mencakup model pendapatan seperti penjualan langsung, langganan, iklan, lisensi, dan yang lainnya. Di dalam market terdapat problem atau masalah. Problem atau masalah ini merujuk pada masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pelanggan yang menjadi titik fokus bagi perusahaan. Perusahaan mencoba memahami dan menjelaskan masalah ini melalui produk atau layanan yang mereka tawarkan. Customer need atau kebutuhan pelanggan. Ini mencakup kebutuhan, keinginan, dan kekurangan yang dirasakan oleh pelanggan. Perusahaan berusaha untuk memenuhi atau memecahkan kebutuhan ini melalui produk atau layanan mereka. Kemudian customer segment atau segmentasi pasar. Bagian ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang berbeda atau segmen pasar yang dilayani oleh perusahaan. Ini membantu perusahaan untuk memahami siapa target utama mereka dan bagaimana mereka akan menyediakan nilai yang sesuai. Lean Startup Focus on Unique and Speed. Ini merujuk pada pendekatan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Lean Startup dan penekanan pada menciptakan produk atau layanan yang unik dengan cepat dalam pasar yang kompetitif. Untuk mencapai startup dalam fokus on unique and speed, ini ada beberapa tahap, yaitu fokus pada keunikan atau unik. Pendekatan Lean Startup menekankan pentingnya produk atau layanan yang memiliki keunikan atau keistimewaan yang signifikan di pasar. Ini berarti tidak hanya menciptakan produk atau layanan yang eksis di pasaran, tetapi juga memperhatikan faktor yang membedakan dari kompetisi. Selanjutnya ada pencarian nilai tersendiri atau unique value proposition, yaitu memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan menawarkan nilai unik kepada pelanggan yang belum tersedia atau belum sepenuhnya terpenuhi oleh produk sejenis. Dan yang lainnya seperti eksperimen diferensiasi, fokus pada kecepatan, interaksi cepat atau rapid interaction, pengujian cepat atau rapid testing, dan yang lainnya. Kombinasi dari fokus pada keunikan atau unik dalam nilai yang ditawarkan dan kecepatan merupakan prinsip dasar dalam Lean Startup. Ini membantu perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan menciptakan produk yang menarik bagi perhatian pasar dengan cepat sambil memastikan keunggulan nilai yang diharapkan kepada pelanggan. Selanjutnya, Lean Startup Three Big Idea. Tiga besar yang membentuk landasan filosofi dan metodologi dalam pendekatan ini, yaitu ketiga ide besar ini membantu para pengusaha dan perusahaan untuk membangun bisnis dengan lebih efisien dan adaptif, terutama dalam situasi di mana ada tingkat ketidakpastian yang tinggi. Yang pertama ada MVP, atau Minimum Viable Product. Konsep utama dari MVP ini adalah versi minimum dari produk atau layanan yang memiliki fitur atau fungsional yang cukup untuk memuaskan pelanggan awal. Signifikasi dari MVP adalah memungkinkan perusahaan untuk menguji konsep, mengumpulkan umpan balik, dan dengan cepat, serta memvalidasi asumsi mereka di pasar dengan biaya dan waktu yang minimal.
Yang selanjutnya adalah tes atau pengujian. Konsep utama dari tes adalah menekankan pada pentingnya melakukan pengujian eksperimental untuk menguji asumsi dan hipotesis perusahaan. Signifikasi dari tes ini adalah pengujian yang berkelanjutan, membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, menerima umpan balik pasar secara cepat, dan mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu ide secara dini. Selanjutnya yang ketiga ada pivot. Konsep utama dari pivot merujuk pada perubahan strategi atau pergeseran yang signifikan dan dalam model bisnis atau produk berdasarkan pembelajaran dari pengujian atau umpan balik pasar. Signifikasi dari pivot memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar atau pergeseran dalam kebutuhan pelanggan dengan cepat dan fleksibel, serta memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi perusahaan seiring dengan evaluasi pasar. Pentingnya tiga ide ini adalah yang pertama, MVP memungkinkan perusahaan untuk meluncurkan produk atau layanan secara cepat dengan biaya minimum. Pengujian atau tes yang berkelanjutan membantu perusahaan untuk mengumpulkan data yang relevan dan validasi atas asumsi mereka. Sedangkan pivot akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau umpan balik pelanggan tanpa terlalu terkait pada model bisnis atau produk yang tidak efektif. Three Big Idea ini membantu perusahaan untuk mengadopsi siklus pembelajaran yang cepat, yang pada gilirannya membantu dalam mengurangi resiko, meningkatkan keberhasilan produk, dan memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Buy, Measure, Learn, Feedback Loop, atau biasa disebut dengan BML, adalah siklus pengujian iteratif yang merupakan inti dari pendekatan Lean Startup. Siklus ini memungkinkan perusahaan untuk membangun produk atau layanan untuk mengukur bagaimana produk itu diterima oleh pasar dan belajar dari umpan balik yang diperoleh untuk terus meningkatkan produk. Terdapat beberapa tahapan dalam feedback loop by Measure and Learn ini adalah yang pertama, build atau membangun. Tahap pertama adalah membangun atau mengembangkan produk dalam skala kecil yang cukup untuk diuji di pasar. Ini bisa berupa minimum viable product atau MVP yang merupakan versi produk yang paling dasar yang memungkinkan ujian konsep di pasar. Yang kedua ada measure atau mengukur. Setelah produk diluncurkan atau diuji di pasar, langkah berikutnya adalah mengukur bagaimana pasar atau pelanggan bereaksi terhadap produk tersebut. Data dan metrik yang relevan dikumpulkan untuk mengevaluasi performa produk seperti penggunaan, interaksi, dan penjualan, serta umpan balik pelanggan dan yang lainnya. Yang ketiga ada learn atau belajar. Tahap ini melibatkan analisis dan pembelajaran dari data yang telah dikumpulkan. Perusahaan belajar dari respon pasar terhadap produk atau layanan tersebut. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak, serta memahami perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produk atau strategi bisnis. Signifikasi dari Build, Measure, Learn, Feedback Loop ini ada beberapa, yaitu yang pertama, iteratif dan responsif. Yang kedua, reduksi risiko atau mengurangi risiko. Yang ketiga, ada fokus pada pelanggan. Feedback Loop with Measure Learn merupakan pendekatan yang sangat fleksibel dan adaptif, sehingga memungkinkan perusahaan untuk terus belajar dan berkembang sambil tetap responsif terhadap perubahan pasar, kebutuhan pelanggan, dan kesempatan baru. Scientific Method. Dalam startup, pendekatan ilmiah atau scientific method digunakan sebagai landasan metodologi untuk menguji dan mengembangkan ide-ide bisnis. Prinsip-prinsip dari metode ilmiah ini diadaptasi dan diterapkan dalam siklus Build, Measure, Learn yang menjadi inti dari Lean Startup. Aplikasi metode ilmiah dalam Lean Startup yaitu yang pertama pendekatan hipotesis atau pembentukan hipotesis. Pengusaha merumuskan asumsi atau hipotesis tentang kebutuhan pasar, nilai produk, dan reaksi pelanggan. Eksperimen
untuk membangun MVP. Pengusaha membuat minimum viable product atau produk dalam skala kecil untuk menguji asumsi mereka di pasar. Dan dengan pengujian hipotesis, MVP akan diluncurkan untuk memperoleh data dan umpan balik yang memungkinkan pengujian hipotesis. Yang ketiga, ada pengukuran dan pengumpulan data dengan mengukur respon pasar dan menganalisis data. Yang keempat, pembelajaran dan adaptasi dengan metode pembelajaran dari data dan mengadaptasi dan serta melakukan iterasi. Kemudian terdapat peran metode ilmiah atau scientific method ini dalam startup, yaitu yang pertama validasi hipotesis, yaitu pendekatan ini memungkinkan pengusaha untuk menguji asumsi mereka secara langsung di pasar dengan cara yang sistematis dan terukur. Selanjutnya, peran yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan menggunakan data dari pengujian eksperimental, keputusan bisnis dibuat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan terukur. Peran yang selanjutnya adalah adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Metode ilmiah memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat, belajar dari kesalahan, dan terus meningkatkan produk atau layanan mereka. Penerapan metode ilmiah dalam startup memungkinkan pengusaha untuk memiliki pendekatan yang lebih terstruktur, objektif, dan adaptif dalam mengembangkan ide bisnis mereka, yang pada akhirnya meminimalkan resiko kegagalan dan memaksimalkan kesempatan untuk kesuksesan di pasar. From business model canvas to learn canvas. Perubahan dari business model canvas ke learn canvas melibatkan penyederhanaan dan penyesuaian model untuk memungkinkan startup atau bisnis yang sedang berkembang untuk lebih fokus, cepat, dan responsif terhadap perubahan. Business model canvas atau dalam BMC yaitu terdiri dari komprehensif dan rinci, serta cocok untuk bisnis yang sudah mapan. Sedangkan learn canvas adalah fokus pada startup dan bisnis yang sedang berkembang, serta penekanan pada validasi cepat dan adaptasi. Perbedaan antara kedua model ini yaitu learn canvas dan business model canvas, yaitu yang pertama, dari segi elemen yang disederhanakan, selanjutnya fokus pada validasi yang cepat, responsif terhadap perubahan, dan yang lainnya. Dari business model canvas ke learn canvas seringkali terjadi ketika sebuah bisnis bergerak dari tahap perencanaan awal ke tahap implementasi dan validasi di pasar. Learn canvas memberikan alat yang lebih sederhana dan responsif yang cocok untuk lingkungan startup yang dinamis dan seringkali berubah dengan cepat. Business model canvas atau BMC versus learn canvas. Business model canvas atau BMC terdiri dari fokus pada startup dan bisnis yang sedang berkembang, serta elemen yang disederhanakan. Untuk learn canvas sendiri, yaitu lebih menekankan pada validasi cepat dan adaptasi, serta responsif terhadap perubahan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saya.